segueixen el tempo, altres el creen. Rodri akhirnya resmi menjadi pemain Barcelona. Saga transfer ini memang punya kisah yang sangat menarik. Namun di balik detail dan kronologinya yang penuh plot twist, tersimpan satu pola template transfer seorang pemain Spanyol. Pola bahwa sejauh apapun para pemain ini merantau, ketika tanah kelahiran memanggil, mereka akan pulang. Kalian mungkin akan merasa bahwa ini adalah sebuah kebetulan. Tapi percaya tak percaya, pola itu pernah terjadi di masa lampau. Tahun ini pola tersebut berulang, bahkan pada dua pemain bintang sekaligus. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kebanyakan pemain Spanyol langsung pilih pulang ketika tawaran dari negeri Matador datang? Mari kita ulik penyebab lengkapnya bersama. Drama panjang berjudul Saga Transfer Rodri akhirnya menemui ending. Karpet merah yang terbentang pada akhirnya mengantar gelandang Spanyol ini ke Barcelona. Rodri diperkenalkan secara resmi oleh klub Katalan pada 18 Agustus 2026 waktu setempat. Barca dikabarkan membayar sekitar 75 juta euro dan mengontraknya hingga 2030. Sudah tahu kan bagaimana saga transfer satu ini berjalan? Ya, penuh plot twist yang tidak terduga. Mulanya Rodri bahkan tak kepikiran hengkang. Pun begitu dengan Manchester City. Klub yang pernah juara 4 kali beruntun IPL itu sama sekali tak berpikir bakal kehilangan Rodri. Namun semuanya berubah setelah Piala Dunia. Awalnya Rodri didekati Madrid. Klub asal Spanyol itu tiba-tiba menjadikan Rodri salah satu prioritas utama di bursa transfer musim panas. Namun Barca kemudian menikung. Lewat kedekatan para pemain mereka di timnas serta Hansi Flick yang langsung turun tangan, Barca akhirnya sukses merebut Rodri dari tangan Madrid. Kita tinggalkan sejenak sekelumit kisah tentang transfer Rodri. Baik itu soal mahar transfer, kontrak, atau apapun kisah di baliknya. Plot twist yang terjadi pada transfer ini memang luar biasa epik. Tapi di balik itu, transfer Rodri kembali memperlihatkan satu pola unik. Pola pemain Spanyol pulang kampung ke tanah kelahiran. Selain karena proyek yang menggoda, satu hal yang membuat Rodri pindah ke Barcelona adalah tawaran untuk pulang kampung. Ya, kalian ingat kan? Trigger pertama Rodri mau pindah adalah ia punya kesempatan untuk balik ke tanah Matador. Nah, kalau kalian ingat juga, Marco rela pindah ke Real Madrid juga didasari faktor yang sama. Lihat polanya. Sejauh apapun seorang pemain Spanyol merantau, hampir bisa dipastikan ketika mereka punya kesempatan pulang kampung, maka akan mereka ambil. Cucurella dan Rodri adalah dua buktinya. Kalau kalian pikir ini kebetulan, kalian jelas salah besar. Karena di masa lalu pola macam ini juga sudah pernah terjadi. Ingat transfer Cesc Fabregas ke Barcelona? Waktu itu Fabregas masih menjadi primadona di Arsenal. Namun panggilan dari Katalan menggoyahkan iman sang gelandang. Bahkan Fabregas rela potong gaji demi memuluskan langkahnya ke Katalan. Fabregas pun belak-belakan mengatakan kalau gabung ke Barcelona adalah mimpinya sejak kecil. Pun begitu yang terjadi dengan Dani Olmo. Sewaktu Barca memanggil, Olmo tak bisa menolaknya karena baginya Barca adalah klub impian sejak kecil. Kalau dari Real Madrid ada kisah Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa. Dulu keduanya dicomot Madrid setelah cukup lama menjadi pilar penting andalan klub Premier League Liverpool. Kalau kalian lihat polanya, fenomena pemain Spanyol balik kampung ini hampir selalu melibatkan Barcelona dan Real Madrid sebagai tokoh utamanya.
Cucurella balik kampung ke Madrid. Begitupun Xabi dan Arbeloa. Olmo, Fabregas, dan Rodri memilih jalan berseberangan yakni ke Barcelona. Ya, Barca dan Madrid faktanya memang menjadi daya tarik utama. Jangankan buat para pemain Spanyol, buat para pemain dari luar negeri matador juga, dua klub ini punya daya pikat ekstrim. Sebagai dua raksasa, Barca dan Madrid menawarkan banyak hal. Trofi, popularitas, hingga bayaran yang tinggi. Para pemain Spanyol sudah pasti tumbuh bersama nama besar Barcelona dan Real Madrid. Dalam benak mereka selalu tertanam keyakinan bahwa dua klub ini adalah penguasa mutlak La Liga. Maka dari itu, ketika tawaran dari keduanya datang, hampir tak ada yang bisa menolak. Selain panggilan dari tanah kelahiran, panggilan itu adalah panggilan dari klub idola masa kecil. Meski begitu, tak selamanya pemain yang pulang kampung ke Spanyol pasti berlabuh di Barcelona atau Real Madrid. Lihatlah apa yang terjadi pada Diego Costa misalnya. Meninggalkan Chelsea pada 2018, waktu itu Costa cuma mau ke Atletico Madrid. Costa sampai rela tak bermain selama setengah tahun hanya demi menunggu Atletico. Pablo Fornals juga bisa jadi contoh lainnya. Walau di musim terakhirnya berseragam West Ham, menit bermainnya menurun, Fornals masih jadi bagian penting The Hammers. Ia membantu tim ini memenangkan Conference League tahun 2023. Tapi ketika Real Betis memanggil, Fornals tak bisa menolaknya. Sama seperti yang lain, Pulkam jadi dorongan utama. Ya, begitulah pemain Spanyol. Sejauh apapun mereka merantau, endingnya kalau tawaran datang dari klub tanah kelahiran, mereka bakal pulang juga. Apalagi kalau tawarannya datang dari Barcelona atau Real Madrid. Tapi bukan berarti tak ada sama sekali pemain yang menolak pulang kampung ke negeri matador. Soal ini kita bisa ambil contoh David Silva. Sekitar tahun 2011 hingga 2014, Silva yang saat itu masih memperkuat Manchester City dikabarkan dipantau Barcelona. Beberapa kali klub asal Katalan itu mendekati sang pemain. Namun, apa respon Silva? Gelandang Spanyol itu justru memberikan komitmen penuhnya buat City. Buat Barca, Silva sebetulnya adalah target lama. Sejak masih memperkuat Valencia, nama Silva sudah masuk radar Pep Guardiola. Minat itu berlanjut sampai Silva kembali tampil gemilang bareng Manchester City. Kalian tahu sendiri kan skill apa Barca besutan Pep waktu itu? Tapi Silva ternyata ogah menerima pinangan Barca. Namun kalian ingatkan bagaimana karir Silva berakhir? Betul, pada akhirnya gelandang satu ini juga balik lagi ke tanah Spanyol. Silva memilih pulang ke Real Sociedad setelah kontraknya berakhir di Manchester City. Pemain yang lahir di Arguineguin, Gran Canaria, Spanyol ini akhirnya menuntaskan karir profesionalnya di klub basket itu. Kembali ke bahasan awal, kenapa para pemain Spanyol ini seringkali sulit menolak tawaran dari klub asal Spanyol? Jawabannya sederhana. Bagi mereka, pindah ke klub Spanyol bukan sekedar berganti klub. Itu adalah semacam panggilan jiwa untuk bisa berkarir dan mencari nafkah di tanah kelahiran. Bagi seorang pesepak bola, memilih klub berarti memilih tempat kerja. Dan seorang pencari kerja tentu mempertimbangkan banyak faktor terkait tempat kerjanya. Lingkungan, kedekatan, hingga banyak faktor lainnya. Nah, kedekatan emosional inilah yang mendorong mereka akhirnya tak pikir panjang ketika tawaran itu datang. Selain itu, ada beberapa pemain Spanyol yang keluarganya masih menetap di negeri matador kendati sang pemain berkarir di luar. Misalnya saja Aymeric Laporte. Walau Laporte bermain untuk Al Nassr yang berdomisili di Riyadh, Arab Saudi, istri dan anak-anaknya masih di Bilbao. Nah, faktor ingin dekat dengan keluarga biasanya jadi pendorong seorang pemain pulang kembali ke Spanyol. Pada akhirnya, pola lama tentang pemain Spanyol yang balik lagi ke tanah kelahiran kembali terulang dalam wujud transfer Rodri ke Barcelona.
Bahkan ditambah Cucurella, ada 2 transfer tahun ini yang mengulang pola serupa. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua ini membuktikan kalau pemain Spanyol adalah pemain yang setia? Coba komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta info-info menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.